Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, alhamdulillah bertemu lagi kita di channel TV Mistik. Saudara, di perkongsian kali ini berkaitan tentang ciri-ciri rumah berhantu atau juga ciri-ciri rumah berpenunggu atau juga ciri-ciri rumah yang ada gangguan mistik. Sebelum itu, jangan lupa untuk, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan kongsi video ini jika bermanfaat. Dan terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang sudah singgah, yang sudah subscribe, yang sudah like, dan yang sudah komen. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Okey, saudara, setiap manusia pasti punya rumah, ya kan? Setiap manusia pasti punya rumah, pasti punya tempat tinggal. Dan makhluk-makhluk gaib ini daripada kalangan bangsa jin ini juga tidak ketinggalan. Ada di antara mereka yang tinggal di batu-batu, ada yang di antara mereka yang tinggal di hutan, ada yang di antara mereka tinggal di sungai, di laut, di pinggiran hutan, dan ada juga di antara bangsa jin ini yang tinggal dalam rumah bersama manusia. Jadi pembahasan kita di video kali ini adalah mengenali lebih dekat tentang ciri-ciri rumah yang berpotensi ada gangguan makhluk di dalamnya. Jadi ini sebuah topik yang begitu menarik bagi saya untuk dibahas agar tidak ada lagi berlakunya kekeliruan. Kan? Jadi mesti seperti yang saya bahas di video pertama, jika hujan ingin turun pasti ada ciri-cirinya. Ada tanda-tandanya seperti mendung, petir, ribut, guntur, lalu turunlah hujan. Dan demikian ciri-ciri sebelum kita demam dan sakit, badan akan menggigil, suhu badan tidak stabil dan akhirnya demam. Dan demikian juga dengan gangguan-gangguan ini, ianya mempunyai ciri-ciri khusus, ciri-ciri khas. Dan jika kita dapat mengenalinya, jadi mudahlah kerja kita, mudahlah tugas kita untuk merawat rumah kita. Dan setidaknya saudara, ada 10 ciri-ciri khas, ciri-ciri umum gangguan mistik yang berada dalam rumah kita. Jadi dalam 10 gangguan yang bakal saya sebutkan ini, jika ada terdapat 2, 3, 5 ciri-ciri, maka rumah tersebut hendaklah dirawat dan dibuang, dirawat rumah tersebut agar aura-aura yang tidak baik tidak melekat dalam rumah itu. Kerana apa? Kesannya sangat tidak baik kepada penghuni dalam rumah tersebut. Kitalah begitu ya. Baik, yang pertama adalah sering merasa diperhatikan oleh seseorang. Ini ciri yang pertama. Ciri yang pertama, ketika kita masak di dapur, seperti ada yang mengintai, yang memerhati dengan kita. Sama ada di tandas, di tingkap, di jendela, di pintu, di mana-mana pun. Terasa ada sesuatu yang memperhatikan kita. Kita merasa, kita punya bulu roma ini merasa sesuatu kehadiran mereka daripada kalangan bangsa jin. Ini saya punya rambut tidak sudah boleh bincang ya, dia sudah begitu macam sawit-sawit. Okey, tidak masalah, yang penting santai. Okey, jangan fokus rambut, tetap santai saudara. Baik, yang pertama, sering merasa diperhatikan. Ke sana diperhatikan, ke sini diperhatikan, tidur di bilik diperhatikan, rasa. Maknanya kita merasai kehadirannya. Yang kedua, suara misteri. Kadang-kadang kita dalam rumah jam 2, jam 3 subuh ada suara beri salam, Assalamualaikum. Hanya sekali saja. Ketika kita keluar, tidak ada siapa-siapa pun tetamu datang. Kalau fikir logik, mana ada tetamu datang jam 2 subuh, jam 3? Mungkinlah ada. Kalau manusia, dia akan beri salam 3-4 kali. Tapi kalau bangsa jin hanya sekali-sekali saja. Lintas-lintas, Assalamualaikum, hilang. Bahkan dia mampu untuk menyamar suara-suara kita yang terdekat. Contoh, jika suami kita bekerja di luar, dia akan tiru suara suami kita. Seperti itu ya. Dan sangat berhati-hatilah. Jika ada beri salam, bagi tempo. Siapa itu? Tanya. Kalau dibilangnya saya, si Anu, okeylah, barulah buka. Itu pun sampai 3 kali bersalam, maknanya dia manusia. Kalau hanya sekali-sekali saja, bukan manusia.
Dan yang ketiga, binatang peliharaan terganggu bahkan mati. Kita pelihara kucing, kucing di ruang tamu, kucing huru-hara, dia bulu-bulu dia berdiri begini, menoleh ke pintu, menoleh ke jendela. Ini ada petanda kehadiran mereka-mereka daripada makhluk halus itu sudah wujud di persekitaran rumah dan kawasan kita. Ini biasa berlaku. Ikan pun demikian. Jika kita pelihara ikan, ikan akan meloncat, akan melanggar akuarium dan bahasanya huru-hara, ya, kucar-kacir seperti itu menunjukkan ada kehadiran aura negatif yang mendekat dengan rumah kita. Yang keempat, penurunan suhu secara tiba-tiba. Penurunan suhu rumah. Yang pertamanya dingin. Ketika bangsa jin masuk dalam rumah kita, itu perubahan suasana akan jatuh. Ya, maksudnya rumah akan panas. Walaupun sudah hidup kipas, rumah tetap panas. Maknanya suasana rumah, suhu rumah itu tidak stabil. Kita rasa tidak selesa, rasa lemas, rasa lesu dan sebagainya. Maknanya suhu rumah menurun secara teruk, ya. Teruk. Yang dulunya tenang, aman, sejuk, ketika bangsa jin mula menumpang tanpa membayar sewa, itu rumah akan menjadi panas dan suhunya pun tidak nyaman, rasa terganggu. Dan yang seterusnya, terhidu aroma yang aneh, yang pelik. Terhidu, tercium wangi-wangian bunga, sedangkan bunga itu tidak ada di sekitar rumah kita, tidak ada di sekitar rumah kita. Contoh, rumah kita, lalu kita duduk di luar beranda jam 7 malam, jam 8 malam seperti itu, lepak-lepak di luar rumah, ya kan, riada sama ahli keluarga, tiba-tiba terhidu bau wangian bunga yang tidak ada pun kita tanam bunga itu di rumah kita. Contoh, bunga cempaka, bunga apa lagi, bunga melati. Ini bunga-bunga yang bunga-bunga hantu yang disukai, yang digemari oleh makhluk-makhluk. Tidak ada. Atau juga terhidu bau asap kemenyan, sedangkan tidak ada orang bakar sampah, tidak ada orang bakar kemenyan. Atau juga terhidu bau terbakar, sesuatu benda yang terbakar. Maknanya terhidu, tercium wangi-wangian yang tidak tahu daripada mana asalnya. Yang keenam, peralatan rumah bergerak atau berpindah dengan sendirinya. Contoh, kerusi, meja makan bergerak sendiri, bergoyang sendiri, piring bergerak, jatuh sendiri, paip dapur terbuka sendiri. Ini bagus, ini hantunya. Ini jinnya sangat-sangat bagus, kemas rumah. Oke, itu berlaku, saudara. Itu berlaku. Bangku seperti diheret, bunyi, ya, seperti ada bunyi guli yang jatuh, padahal tidak ada. Anak-anak kita sudah tidur subuh hari, siapa lagi yang bermain-main di bilik sampai di atas zinc atap rumah? Ini kerap berlaku. Atau juga bunyi hempasan, hentakan yang kuat, boom, atas zinc rumah, padahal di tepi rumah kita tidak ada kelapa, tidak ada dahan-dahan yang jatuh. Ini sering berlaku, saudara. Ini sering berlaku. Oke, yang seterusnya, alat teknologi bermasalah. Sebagai contoh, periuk nasi cepat rosak, atau esbok cepat rosak, sedangkan baru kita beli, baru sahaja kita order. Rosak, kipas rosak, terutamanya mentol lampu. Ini sering berlaku. Kita lihat di wayang-wayang film horor, hantu-hantu itu pasti lampunya akan malap terang, malap. Betul. Itu juga salah satu kehadiran mereka, bangsa-bangsa jin ini. Entahlah, mungkin mereka menarik energi daripada karan ataupun macam manalah. Ya, intinya maknanya ialah mereka ketika dekat. Sebagai contoh, ketika kita limpas di tanah perkebunan, kadang kereta tiba-tiba mati. Ini juga salah satu faktor gangguan makhluk. Maknanya mereka menumpang masuk ke dalam kereta kita. Ini seram. Oke, yang seterusnya, nasi cepat basi. Nasi mudah basi, mudah buruk, mudah bangas. Ini berlaku kepada peniaga-peniaga yang ada di luar sana, di restoran nasi
berapa cupak, berapa apa nih, dimasak lalu tidak sampai setengah hari buruk basi. Dan berlaku di rumah kita juga seperti itu. Jika ia berlaku, maka rumah itu telah didiami, telah ditinggal, telah dihuni oleh makhluk-makhluk gaib, yaitu bangsa-bangsa jin. Dan yang kesembilan, sering bertengkar penghuni rumah tersebut. Ada sahaja yang tidak nam, ada sahaja yang tidak nyaman. Maknanya sering begaduh. Mau anak sama ayah, ibu sama suami. Ada sahaja perkara-perkara remeh yang kecil-kecil pun boleh jadi pergaduhan yang sangat besar. Itu juga termasuk gangguan makhluk yang sudah berada dalam rumah kita. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah terlihat lintasan makhluk gaib dalam rumah kita. Ketika kita ingin ke tandas, terlihat lintasan gangguan gaib, lintasan makhluk gaib, warna putih, warna hitam, ada lintasan Pontianak, terdengar suara Pontianak, lintasan kita semua. Oke? Itulah diantaranya 10 gangguan yang berada dalam rumah kita. Dan jika 10 ini ada 5 atau 3 sahaja yang kita dapati ada dalam rumah, bermakna rumah kita telah dihuni oleh makhluk yang tidak bayar sewa, yaitu bangsa jin. Jadi saudara, di antara faktor kenapa bangsa jin ini masuk dalam rumah kita, yang pertama sekali, sampah. Sisa makanan di dapur tidak dibersihkan. Pampers anak-anak dengan najis digantung di dapur. Tulang-tulang ikan, tulang-tulang ayam berserak di dapur, berhamburan di atas singki. Itu memanggil mereka untuk masuk. Atau juga ada ritual kurafat atau tahyul dalam rumah, atau juga ada yang menggantung azimat-azimat sehingga kan disukai oleh bangsa-bangsa makhluk halus ini. Jadi saudara, untuk video kali ini sahaja yang saya sampaikan. Seperti biasa, misi saya adalah untuk memudahkan saudara di luar sana agar dapat lebih mengenali lebih dekat, lebih detail tentang gangguan-gangguan dalam rumah. Kalau video sebelum ini kita bahas tentang gangguan dalam diri kita ketika sedar, dan video kali ini kita akan bahas tentang ciri-ciri rumah yang berhantu, ciri-ciri rumah yang berpenunggu, ciri-ciri rumah yang telah dihuni oleh makhluk gaib tanpa bayar sewa, yaitu bangsa jin. Dan terima kasih saudara yang sudah bersama-sama dengan saya. Terima kasih yang sudah singgah. Terima kasih yang sudah support ini channel TV Mistik. Terima kasih yang selalu setia menanti video saya. Jangan lupa saudara, peringatan yang kali yang kedua. Jangan lupa saudara, bantu untuk subscribe, bantu untuk like, bantu untuk komen jika ada mau dikomen, dan kongsilah video ini jika memang benar ia bermanfaat. Oke, dan jangan lupa untuk tekan butang notification, loceng, agar kamu tahu jika ada video baru yang diupload. Jadi saudara, tetap bersama TV Mistik. Jangan ketinggalan saudara. Kita akan bahas topik-topik yang hangat. Mudah-mudahan kita dapat serba sedikit menjawab persoalan-persoalan yang selama ini berlegar di pikiran kita. Apa ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, semoga dengan adanya video ini dapatlah menjawab serba sedikit. Jadi sampai berjumpa di video yang seterusnya saudara. Dan selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.